Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sesepuh, para bini sepuh, segenap jamaah sholat isya yang insyaallah dilanjutkan sholat tarawih Masjid Ar-Rayyan yang dimuliakan Allah, seluruh jamaah yang insyaallah dalam karunia Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami hormati. Tiada kata yang pantas kita haturkan di majelis yang mulia ini. Kita memuji syukur atas segala limpahan karunia Allah yang tiada terhingga. Sungguh kita tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah. Saya ataupun mungkin Bapak Ibu tidak akan sanggup menghitung berapa ribu pakaian yang sudah kita kenakan sampai dengan saat ini. Kita tidak bisa menghitung sandal sepatu kita sampai dengan saat ini. Dan nikmat itu bisa fisik maupun non fisik, sehingga marilah kita senantiasa syukuri apa yang menjadi karunia Allah di bulan suci Ramadan sampai dengan Syawal. Syawal menjadi bulan peningkatan, bulan di mana sebenarnya Ramadan ini sebuah kawah candra di muka, sebagai sebuah bulan penggodogan. Jadi sesungguhnya finishnya bukan Ramadan selesai, bukan. Maka Ramadan itu menjadi starting point, di mana bulan-bulan lainnya itu akan mengalami peningkatan. Termasuk di dalamnya bagi yang akan menunaikan ibadah haji. Nah, ini Ramadan ini sebagai start. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi sesungguhnya bahwa kita yang insya Allah berpuasa Ramadan ini kan tujuannya ke arah ketakwaan, la'allakum tattaqun. Dan ketika orang menunaikan ibadah haji, maka yang menjadi bekalnya adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh itu menjadi bekal utama bagi orang yang akan beribadah haji. Namun demikian tidak hanya haji saja yang menjadi bekal utama ketakwaan ini, termasuk ketakwaan ini menjadi bekal yang utama di dalam kita menempuh kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Sungguh Bapak Ibu, kita hidup di dunia hanya sebentar. Coba satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Kalau kita bandingkan sekarang baru 2024, maka baru 2 hari perhitungan akhirat. Sungguh sangat singkat perhitungan kita ya, sungguh sangat singkat. Masya Allah. Maka ketika kemudian kehidupan dunia dengan orang pontang-panting hanya untuk mencari kehidupan dunia sehingga melupakan akhirat, maka sungguh sangatlah merugi. Orang sampai korupsi 271 triliun ya. Sampai kasus ini dulu ketika kita ada kasus 1,3 triliun saja, kita sudah kaget. Karena korupsi di masa-masa itu baru miliaran. Kemudian ketika ada kasus 1,3 triliun, kita kaget betapa sudah sangat besar dana korupsi yang dikorupsi tersebut. Nah, sekarang sampai 271 triliun. Kalau dibawa pakai truk mungkin untuk dibagikan ke sini barangkali sudah berlebih. Ya, semuanya sudah mendapatkan bagian THR untuk 271 triliun itu adalah perkara dunia.
perkara di mana kita sesungguhnya sangat rugi sekali apabila kehidupan ini hanya untuk kehidupan dunia, kita tidak mementingkan kehidupan akhirat yang sungguh kekal abadi. Maka Ramadan ini dijadikan start bagi kita untuk kehidupan yang lebih abadi. Di dalam surah An-Nahl ayat 92, Allah sudah mengingatkan suatu perumpamaan yang sungguh sangat indah. Allah menggambarkan seorang wanita yang kemudian memintal benang itu dengan sangat rapi, dengan sangat bagus benang yang dipintalnya. Namun kemudian apa yang terjadi? Benang yang sudah sangat bagus dipintal itu kemudian dirusak kembali oleh wanita ini. Ini menjadi gambaran yang sungguh kita tidak perlu mencontoh wanita ini di dalam surah An-Nahl ayat 92 menjadi sebuah kebodohan, di mana ketika kita barangkali Bapak Ibu yang kami hormati sudah demikian aktif dari awal Ramadan sampai dengan saat ini, luar biasa yang Bapak Ibu mempertahankan intensitas ibadah itu, kita berikan sebuah penghargaan yang luar biasa. Karena mohon maaf, biasanya itu di akhir-akhir itu sudah mulai kendor ya. Banyak masjid-masjid itu mengalami kemajuan soft itu ya, bukan kemajuan ilmu, kemajuan ibadah, tapi kemajuan softnya mulai maju. Ini sungguh sangat disayangkan. Maka bagi Bapak Ibu yang kemudian mempertahankan ini sampai dengan saat ini, maka itu menjadi sebuah prestasi yang luar biasa, yang insya Allah sampai finish Ramadan, dan itu menjadi kemudian start bagi bulan-bulan berikutnya. Ini menjadi penting bagi kita Bapak Ibu yang kami hormati, karena Ramadan yang sudah kita lalui, kita sudah belajar sholat berjamaah. Alhamdulillah, itu perlu dipertahankan sholat jamaah kita. Tidak hanya kemudian aktifnya ketika Ramadan. Sholat jamaah ini menjadi penting. 27 derajat lebih daripada sholat sendirian. Ada hadis lain 25 derajat. Sungguh suatu kelebihan yang luar biasa dibandingkan sholat sendiri. Maka jangan sampai kemudian digugurkan dengan pasca Ramadan yang kemudian kita malas-malasan untuk berjamaah. Berjamaah ketika sholat Jumat saja. Apalagi mohon maaf, ada yang kemudian sholatnya hanya setahun sekali. Adakah itu? Sholat itu hanya sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha. Masya Allah, naudzubillah, kita terhindar dari itu, dan mudah-mudahan tidak ada di sekitar kita. Namun masih ada ternyata orang yang belum menunaikan sholat dengan tertib. Nah, kita apalagi Bapak Ibu yang kemudian menjaga dengan sholat jamaah, maka harus dipertahankan itu pasca Ramadan. Demikian juga tadarus. Tadarus kita tidak selesai ketika selesai Ramadan. Kita alhamdulillah sudah khatam Ramadan, bahkan sudah beberapa khatam, beberapa kali. Ada yang sendirian, ada yang berjamaah, itu sudah insya Allah lebih dari sekali khatamnya. Nah, itu jangan sampai kemudian finish, selesai sudah khatam Ramadan, setelah itu kita tidak lagi membaca Al-Quran, tidak lagi senang membaca Al-Quran. Sungguh akan rugi kita kemudian pencerah hati sebagai nur cahaya Al-Quran yang insya Allah akan memberikan cahaya di akhirat kelak, itu kemudian terputus ketika pasca Ramadan, akan sangatlah rugi. Nah, monggo diteruskan khatamannya. Ada target-target. Nah, target-target setelah Ramadan itu tetap harus bisa mempertahankan berapa kali khatam pasca Ramadan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan kita berinfak, bersedekah. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih sedekahnya ketika Ramadan, memang lebih. Namun demikian itu kita tidak berhenti, kita kemudian tidak finish di akhir Ramadan sehingga sudahlah nanti sedekahnya nanti, tidak. Masih ada hari-hari yang lain yang memang manusia ataupun umat
ingin belas kasih dari kita semuanya dengan infak, dengan sedekah, maka teruslah infak sedekah yang sudah kita lakukan. Dan yang terpenting Bapak Ibu, yang keempat ini adalah sholat malam kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena sungguh sholat tahajud yang kita lakukan kalau di bulan Ramadan, sholat lail, sholat tarawih ini, maka itu akan menjadikan diri kita derajatnya, makomnya adalah makom yang terpuji. Maka rugilah kalau hanya berhenti ketika Ramadan usai, akan sangat rugi. Insya Allah orang yang bertakwa itu akan mempertahankan sholat malamnya, akan mempertahankan sholat tahajudnya, karena makom yang terpuji itu akan diraihnya tidak hanya di dunia. Insya Allah seberapapun status kita di dunia, apapun pekerjaan kita di dunia, mungkin makomnya belum makom yang terpuji, maka insya Allah di akhirat kelak insya Allah akan mendapatkan makom yang terpuji. Aqulu qali hadza fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.